Resmi, John Hartman memutuskan untuk mengeluarkan 3 pemain naturalisasi dari era Shin Tae-yong dalam skuad timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. 4 talenta lokal baru yang patut diberi kesempatan oleh John Hartman untuk FIFA Series 2026. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Resmi, John Hartman memutuskan untuk mengeluarkan 3 pemain naturalisasi dari era Shin Tae-yong dalam skuad timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Siapa saja mereka? Pelatih kepala tim nasional Indonesia, John Hartman, baru-baru ini mengambil keputusan penting dengan mengeluarkan 3 pemain naturalisasi yang sebelumnya sempat masuk dalam skuad pada masa kepelatihan Shin Tae-yong sebagai persiapan menghadapi FIFA Series 2026 mendatang. Ketiga pemain tersebut dipastikan tidak akan menjadi bagian dari tim nasional dalam ajang internasional yang syarat prestise ini, dengan alasan-alasan yang dianggap cukup signifikan dan beragam oleh pihak pelatih. Saat ini, timnas Indonesia tengah memulai sebuah babak baru di bawah asuhan Hartman yang menggantikan posisi pelatih sebelumnya, Patrick Kluivert, menyusul hasil kurang memuaskan yang diperoleh oleh skuad Garuda saat berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Debut resmi John Hartman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia sudah dijadwalkan bertepatan dengan partisipasi timnas dalam turnamen FIFA Series 2026 yang rencananya akan berlangsung pada bulan Maret tahun 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK yang menjadi arena pertandingan bersejarah di ibu kota Jakarta. Dalam kompetisi tersebut, skuad Garuda dipastikan akan bersaing dan berhadapan dengan beberapa negara peserta lainnya, yakni Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Solomon. Pada laga pembuka yang sangat dinantikan, timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada tanggal 27 Maret 2026. Apabila timnas mampu meraih kemenangan pada pertandingan perdana ini, maka Jai Itzes beserta seluruh rekan satu timnya berpeluang besar melaju ke babak final untuk menantang pemenang laga yang mempertemukan Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung di tempat yang sama, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 30 Maret 2026. Dan pada hari yang sama juga akan dilangsungkan pertandingan untuk memperebutkan posisi ketiga yang pastinya akan berlangsung dengan tensi tinggi dan diikuti secara penuh oleh para penggemar sepak bola tanah air. Jika timnas Indonesia berhasil menyapu bersih kemenangan di kedua laga tersebut, maka peringkat FIFA mereka berpotensi mengalami lonjakan besar yang akan memberikan dampak positif cukup signifikan terhadap reputasi serta perkembangan sepak bola nasional ke depannya. Menjelang kompetisi bergengsi tersebut, Hartman secara resmi mengonfirmasi bahwa 3 pemain naturalisasi yang sebelumnya dipanggil pada era Shin Tae-yong harus dicoret dari daftar skuad karena alasan yang berbeda-beda. 2 di antaranya harus absen akibat sanksi resmi yang dijatuhkan oleh FIFA, sementara 1 pemain lainnya harus mundur karena kondisi cedera yang mengharuskannya menjalani masa pemulihan panjang. Tom Hei dipastikan tidak dapat memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Series 2026, di mana ia masih harus menjalani hukuman resmi dari FIFA sebagai konsekuensi dari tindakannya yang dianggap tidak sportif terhadap ofisial pertandingan selama babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena pelanggaran tersebut, gelandang yang dikenal memiliki kemampuan mengatur tempo permainan ini harus dikeluarkan dari daftar pemain yang dapat didaftarkan untuk turnamen tersebut. Absennya Tom Hei tentunya merupakan sebuah kerugian besar bagi skuad Garuda, mengingat peran vitalnya sebagai motor penggerak lini tengah serta sebagai penyeimbang yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan permainan tim. Shane Patinama. Senada dengan Tom Hei, bek kiri andalan timnas Indonesia, Shane Patinama juga harus menepi sementara waktu akibat menerima sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA. Ia terbukti bersalah dalam kasus serupa terkait pelanggaran etika dan disiplin di lapangan, sehingga mengalami larangan tampil pada ajang FIFA Series 2026. Namun demikian, John Hartman diyakini tidak akan menghadapi kesulitan yang berarti dalam menentukan pengganti posisi bek kiri timnas Indonesia. Pasalnya, skuad saat ini masih memiliki 2 nama potensial yang siap mengisi posisi tersebut, yakni Calvin Verdonang dan Dean James, yang keduanya telah menunjukkan performa mengesankan dan konsisten selama beberapa pertandingan terakhir yang dijalani klub dan tim nasional. Miss Hilgers. Berbeda dengan 2 pemain yang terkena sanksi, Miss Hilgers dicoret dari daftar skuad timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 akibat masalah cedera yang dialaminya.
Bek tengah yang saat ini membela klub Belanda, FC Twente, sedang menghadapi cedera ligamen anterior silang atau ACL yang cukup serius, sehingga membuatnya harus menjalani proses pemulihan yang panjang dan dipastikan tidak bisa kembali bergabung hingga akhir kompetisi musim ini berakhir. Dalam menghadapi kondisi ini, tim pelatih memutuskan untuk tidak mengambil resiko memanggilnya ke skuad utama demi menjaga kesehatan serta kelangsungan karier profesionalnya di masa depan. Fokus utama sekarang diarahkan pada proses rehabilitasi dan pemulihan agar Miss Hilgers bisa kembali bugar dan siap membela timnas Indonesia pada agenda besar sepak bola internasional berikutnya. Pergantian pelatih serta restrukturisasi dalam skuad adalah sebuah proses yang lazim dilakukan dalam dunia sepak bola untuk memberikan kesempatan regenerasi sekaligus melakukan penyesuaian dengan kebutuhan taktik dan strategi yang baru agar tim nasional mampu tampil lebih kompetitif di tingkat internasional. Keputusan John Hartman yang mengeluarkan 3 pemain naturalisasi dari era Shin Tae-yong menjadi langkah strategis yang penting dalam membangun sebuah tim yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga solid secara mental dan siap bersaing di berbagai ajang internasional yang semakin ketat persaingannya. Meskipun kehilangan beberapa nama pemain kunci, peluang untuk merangkai skuad dengan karakteristik baru dan meningkatkan performa timnas Indonesia di FIFA Series 2026 tetap sangat terbuka lebar. Mari kita nantikan bersama bagaimana wajah baru timnas Garuda di bawah kepemimpinan John Hartman akan berjuang keras untuk mengharumkan nama bangsa dan membawa Indonesia ke puncak prestasi sepak bola dunia kelak. 4 talenta lokal baru yang patut diberi kesempatan oleh John Hartman untuk FIFA Series 2026. Pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman, sedang bersiap untuk menentukan daftar pemain yang akan dipanggil membela tanah air pada ajang prestisius FIFA Series 2026. Menjelang momen krusial tersebut, muncul beberapa nama pemain lokal yang menunjukkan performa sangat stabil dan luar biasa di gelaran BRI Super League musim 2025-2026, sehingga mereka layak dipertimbangkan untuk dibawa ke level internasional, memperkaya opsi timnas dengan darah segar dan energi baru. Para pemain lokal ini memang telah menunjukkan kemampuan yang jauh melampaui ekspektasi saat membela klub-klub mereka masing-masing di kompetisi domestik yang ketat dan penuh persaingan. Namun, hal yang cukup menarik adalah beberapa di antara mereka sampai kini belum memperoleh kesempatan untuk unjuk kebolehan atau debut di timnas Indonesia, sebuah kondisi yang membuka pintu besar bagi Hartman untuk memberikan kesempatan sekaligus memperkuat kedalaman skuad. Meskipun nama-nama ini belum sepopuler dan setenang para amunisi lokal yang selama ini kerap menjadi langganan utama pemanggilan timnas, faktanya mereka memiliki catatan statistik yang cukup mentereng di liga musim ini. Data dan performa yang mereka tunjukkan membuktikan bahwa potensi mereka sangat besar, bahkan bisa dibilang masih belum tergali secara optimal di ranah tim nasional, menunggu waktu yang tepat untuk bersinar. Dengan segala potensi dan performa yang sudah dipamerkan, para pemain ini sangat layak untuk diberi kepercayaan oleh John Hartman dalam rangka memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Series 2026 yang akan datang. Tentunya, agar peluang ini bisa terwujud secara berkelanjutan dan bukan sekedar sesaat, keseimbangan dan konsistensi dalam penampilan menjadi kunci utama yang harus mereka jaga, sehingga bisa terus dipanggil membela skuad Garuda dan berkontribusi maksimal di level tertinggi. Axel Runtukahu. Salah satu nama yang paling menonjol dan layak masuk radar panggilan John Hartman adalah Axel Runtukahu, penyerang muda berbakat yang kini membela Persija Jakarta. Ia dianggap sebagai salah satu pilihan terbaik di posisi lini depan yang muncul dari kompetisi domestik yang memiliki catatan performa mengkilap selama gelaran BRI Super League musim 2025-2026. Sejak resmi bergabung dengan klub ibu kota tersebut di musim ini, Axel membuktikan kemampuannya lewat performa impresif dan kontribusi nyata yang konsisten di lapangan. Bahkan, Mauricio Sousa, pelatih Persija saat ini, kerap mengandalkan Axel sebagai ujung tombak utama, menempatkannya sebagai sosok sentral di lini serang yang menjadi tumpuan bagi klub. Saat ini, Axel sudah berhasil mencatatkan torehan 4 gol dan 2 assist dalam total 15 pertandingan yang telah dilakoninya. Statistik ini tentu menjadi bukti konkret kualitasnya. Namun Axel harus terus berusaha keras dan tampil maksimal di beberapa laga mendatang agar benar-benar menarik perhatian John Hartman dan memastikan namanya masuk dalam skuad untuk FIFA Series 2026. Teja Paku Alam. Meskipun musim ini BRI Super League diramaikan dengan banyaknya penjaga gawang asing yang berlaga, posisi Teja Paku Alam sebagai kiper utama Persib Bandung masih bertahan kokoh tanpa goyah. Ia bahkan menjadi satu dari segelintir kiper lokal yang menunjukkan performa luar biasa dan menjadi andalan klub besar tersebut.
Teja sukses mencatatkan 12 clean sheet atau pertandingan tanpa kebobolan dari total 18 pertandingan yang sudah dimainkan. Sebuah prestasi yang menjadi yang terbaik dan paling menonjol dibandingkan seluruh penjaga gawang yang berlaga di Liga 1 pada musim 2025-2026 ini. Selain itu, gawangnya juga hanya kebobolan 8 gol sepanjang periode tersebut, memperlihatkan betapa solid dan tangguhnya ia dalam mengawal garis pertahanan Persib. Dengan capaian impresif semacam ini, sangat wajar apabila Teja Pakualam layak masuk dalam hitungan John Hartman sebagai salah satu kiper lokal yang patut mendapat panggilan membela timnas. Yang menarik, sepanjang karir profesionalnya, Teja belum pernah sekalipun memperoleh kesempatan merasakan debut bersama timnas senior meskipun telah beberapa kali dipanggil, sehingga kesempatan kali ini bisa menjadi momentum emas baginya. Yano Putra, salah satu bakat muda menjanjikan yang tengah mencuri perhatian di BRI Super League musim 2025-2026 adalah Yano Putra. Pemain 22 tahun ini, keberadaannya di tengah lapangan membuat gebrakan tersendiri berkat performa yang stabil dan konsisten saat membela klub PSBS Biak yang sering juga dijuluki sebagai Badai Pasifik. Sebagai seorang gelandang, Yano mampu bersaing dengan ketat melawan pemain asing yang banyak menghiasi liga. Dan musim ini, ia mendapatkan kepercayaan bermain sebanyak 18 kali bersama timnya. Selain ketangguhan fisik dan keahlian teknisnya, Yano juga telah memberikan kontribusi konkret berupa 2 gol dan 2 assist yang menjadi bukti kemampuannya tak hanya dalam mengatur permainan, tapi juga dalam menciptakan peluang dan menyelesaikan peluang. Keunggulan signifikan dari Yano adalah fleksibilitasnya yang luar biasa dalam bermain. Ia dapat berperan secara efektif sebagai gelandang tengah, namun juga mampu membantu sektor bertahan maupun turun ke lini serang ketika situasi tim membutuhkannya. Fleksibilitas ini menjadikan sosok yang sangat bernilai bagi PSBS Biak dan tentunya menjadikan kandidat yang menarik bagi John Hartman untuk dipanggil ke skuad timnas Indonesia. Komang Teguh Trisnanda. Tidak kalah menarik, Komang Teguh Trisnanda juga menjadi salah satu pemain muda yang menunjukkan performa konsisten dan cukup mengesankan di ajang BRI Super League 2025-2026. Bek bertahan berusia 23 tahun ini berlaga bersama Borneo FC dan tampil sebagai figur pilar di lini belakang. Meskipun di sisi pertahanan persaingan sangat sengit, Komang mampu membuktikan kualitasnya dengan menjadi pemain reguler serta starter utama dengan total 18 kali penampilan dalam musim ini. Semuanya dimulai sejak menit pertama. Hal ini mengindikasikan kepercayaan besar pelatih kepada dirinya dan kemampuan fisik maupun mental yang dia miliki untuk mempertahankan posisi selama pertandingan. Walaupun Komang belum pernah mencatatkan debut di timnas senior, ia memiliki sejarah cukup baik di level timnas usia muda seperti U16, U19, U22, hingga U23, yang menunjukkan rekam jejak dan potensinya. Dengan latar belakang tersebut, tentu saja John Hartman memiliki peluang besar untuk memanfaatkan bakat dan kemampuan yang dimiliki Komang dalam memperkuat timnas nasional mendatang. Dalam semangat persaingan yang semakin ketat untuk mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi FIFA Series 2026, memberikan ruang luas dan kesempatan bagi para pemain lokal yang tengah menunjukkan kehebatan mereka adalah investasi jangka panjang yang sangat penting. Dengan dukungan dan kesempatan yang pas, para pemain ini tidak hanya bisa bersinar di tingkat domestik, tetapi juga mampu membawa harum nama bangsa Indonesia di panggung internasional yang jauh lebih luas dan menantang. Mari kita semua mendukung dan menyaksikan perjuangan para wajah baru ini dalam mewujudkan mimpi mereka dan bersama-sama mengangkat prestasi timnas Garuda ke level yang lebih tinggi dan membanggakan.